diskusi berkepanjangan, yakni pemikiran terdahulu selalu ditanggapi dengan pro dan kontra oleh pemikir berikutnya, sehingga timbul pemikiran yang baru. Macam-macam aliran dibagi menjadi dua, yaitu aliran klasik dan aliran modern. Aliran klasik adalah teori pendidikan klasik berlandaskan pada filsafat klasik yang memandang bahwa pendidikan berfungsi sebagai upaya memelihara, mengawetkan, dan meneruskan warisan budaya. Teori pendidikan ini lebih menekankan peranan isi pendidikan daripada prosesnya. Macam-macam aliran klasik dibagi menjadi 4, yaitu ada aliran empirisme, aliran nativisme, aliran naturalisme, dan aliran konvergensi. Aliran empirisme adalah aliran yang menganut paham yang berpendapat bahwa segala pengetahuan, keterampilan, dan sikap manusia dalam perkembangannya ditentukan oleh pengalaman. Yang kedua yaitu aliran nativisme. Menurut nativisme, hasil akhir dari pertumbuhan dan perkembangan serta pendidikan manusia atau seseorang itu ditentukan oleh pembawaan dari lahir, dan pembawaan itu ada yang baik dan ada pula yang buruk. Maka dari itu manusia akan berkembang dengan pembawaan baik atau pembawaan yang buruk yang dibawanya dari sejak lahir. Dengan konvergensi, menurut konvergensi, faktor pembawaan dan faktor lingkungan sama-sama mempunyai peranan yang sangatlah penting. Keduanya tidak dapat dipisahkan sebagaimana sama halnya dengan teori nativisme. Teori ini juga mengakui bahwa pembawaan yang dibawa sejak anak lahir juga meliputi pembawaan dan juga pembawaan buruk. Selanjutnya ada aliran naturalisme. Menurut naturalisme, bahwa anak sejak lahir sudah memiliki pembawaan sendiri, baik bakat, minat, kemampuan, sifat, tingkah laku atau watak, dan lain-lain. Pembawaan akan berkembang sesuai dengan lingkungan alami. Yang kedua ada aliran modern. Pendidikan modern adalah pendidikan yang sejalan dengan usaha manusia sejak dilahirkan hingga meninggal, dengan sadar membimbing dan menuntut kondisi jiwa khususnya agar dapat menumbuhkan akhlak dan kebiasaan yang baik sejak awal pertumbuhan dan perkembangannya hingga mencapai masa pubertas, agar terbentuk kepribadian yang sesuai dengan tujuan pendidikan. Di dalam aliran modern terdapat 5, yaitu ada pengajaran alam sekitar, pengajaran pusat perhatian, sekolah kerja, pengajaran proyek, dan taman siswa. Yang pertama yaitu pengajaran alam sekitar. Salah satu usaha untuk memberikan dasar agar pendidikan dan pengajaran berhasil ialah mempergunakan lingkungan hidup anak sebagai tolak semua pendidikan. Kedua yaitu ada pengajaran pusat perhatian, yang artinya anak harus dididik, diarahkan, dan dipersiapkan dalam bermasyarakat. Oleh karena itu, anak harus mempunyai pengetahuan terhadap diri sendiri dan pengetahuan tentang dunianya. Oleh karena itu, ia harus mempunyai pengetahuan yang bersifat subjektif dan objektif atas dirinya sendiri dan dunianya. Yang ketiga yaitu ada sekolah kerja. Sekolah kerja merupakan konsep pendidikan yang menjadi titik kulminasi dari pandangan yang mementingkan keterampilan dalam pendidikan. Sekolah kerja menekankan agar pendidikan mengembangkan pikiran, ingatan, bahasa, dan tangan. Yang keempat ada pengajaran proyek. Pengajaran proyek adalah suatu bentuk pengajaran di mana guru menyajikan bahan pengajaran agar murid aktif menyelidiki dan mencari problem solving atas proyek yang diberikan oleh gurunya. Yang terakhir yaitu ada taman siswa. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan bagi tiap-tiap bangsa berarti pemeliharaan guna mengembangkan generasi muda agar dapat berkembang dengan sehat lahir batin. Sistem